Hey, apa kabarnya Kanda Dinda? Semoga kita semua diberi kesehatan dan semoga harimu menyenangkan, oke? Bukan main. Di kesempatan saya kali ini, saya akan membuat sebuah alur cerita dari film Sitchin kedua. Film Sitchin ini memiliki 5 sequel. Bagi kalian yang ingin menonton part pertama, silahkan klik link yang ada di pojok kanan atas video, oke? Walaupun cerita Sitchin pertama dan kedua ini agak berbeda, tetapi kengerian dan nuansa horor film ini pokoknya toh tidak diragukan lagi. Oh iya, bagi kalian yang tidak tahu, film Sitchin ini berasal dari Turki dan juga merupakan salah satu film horor terbaik dari Turki. Sitchin atau Sijin merupakan kitab yang mencatat segala perbuatan buruk manusia. Biasa, ini saya dapat dari Wikipedia, nah saudara. Sedikit informasi, film Sitchin ini semuanya tentang sihir-sihir, santet, dan doti-doti. Pokoknya di semua film Sitchin ini menceritakan kejamnya dunia perdoti-dotian lah. Sedikit sinopsis, film Sitchin kedua ini menceritakan tentang seorang adik yang tidak dikaruniai keturunan. Dengan iri hati, ia menyantet kakak kandungnya sendiri. Menurut kalian, apakah santetnya berhasil atau gagal? Dan kalaupun iya, apa yang terjadi dengan keluarga korban yang kena santet? Oke? Daripada berlama-lama, langsung saya ceritakan ke alur cerita dari film Sitchin kedua. Cus! Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. Di awal film, kita diperlihatkan surah Al-Mutaffifin ayat 7 dan 8 yang berbunyi, sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang durhaka tersimpan dalam sijin. Dan tahukah kamu apa itu sijin? Di suatu tempat, ada seseorang pria yang sedang berwudu. Ia juga menuangkan sebuah air ke wadah. Entah itu air apa. Kemudian ia masuk ke dalam rumah itu dengan membawa wadah yang berisikan air. Tiba-tiba ada bayi yang berteriak di rumah itu. Apakah yang dilakukan pria di dalam rumah itu? Semua akan terjawab di akhir film. Setelah keluar rumah, ia kembali dengan menuang air ke wadah lalu meminumnya. Ternyata itu adalah air keras. Lihat apa yang terjadi. Dan pria itu meninggal dengan tragis. Di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga kecil yang bahagia. Terdiri dari Adnan, Ikran istri Adnan, dan Birol anak dari Ikran dan Adnan. Di dalam rumah itu ada Ikran yang sedang menjaga Birol. Birol di sini tidak berhenti menangis. Ikran mencoba menghiburnya dengan membawa ke kamar yang penuh dengan mainan. Di sini Adnan bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel. Ikran menelpon Adnan. Adnan, kamu di mana? Saya sudah menyiapkan kue ulang tahunnya. Adnan pun bergegas pulang dengan membawa sebuah kado. Ikran yang hendak membuatkan Adnan teh, tehnya jatuh. Ikran kemudian membersihkan bekas teh yang jatuh itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara yang aneh di kamar tempat Birol berada. Terlihat di kamar Birol, lemari itu bergoyang, entah siapa yang melakukannya. Ikran pun masuk ke kamar itu dan lihat apa yang terjadi. Ikran mencoba mengangkat lemari itu, namun sudah terlambat. Darah pun keluar dari bawah lemari. Dan Birol dinyatakan meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Keesokannya, Birol dimakamkan. Setelah kejadian itu, Adnan menjadi posesif. Ia menjadi pemarah dan sangat membenci istrinya atas kejadian yang menimpa anak kesayangannya. Padahal sebelumnya, Adnan ini merupakan suami yang penyayang dan selalu ceria. Adnan beranggapan bahwa keteledoran istrinya lah penyebab kematian anaknya Birol. Di tempat kerja, Adnan kembali membuka video kenangan bersama anaknya. Adnan tak kuat menahan sedih yang dideritanya. Ia pun menangis karena anak satu-satunya pergi meninggalkannya. Pada malam harinya, Ikran yang rindu dengan anaknya Birol, ia membuka dan melihat barang dari almarhum anaknya. Ia pun tak kuat menahan sedih dan ia pun juga menangis. Tiba-tiba, ada Adnan mengetuk pintu. Ikran pun membukanya.
Dan di sini Adnan yang semulanya pemarah menjadi periang kembali. Adnan juga bercerita bahwa tadi sewaktu di perjalanan pulang, ia bertemu dengan kakaknya. Kakak Birol senang karena Adnan menamai anaknya dengan nama Birol sama seperti nama kakaknya. Dalam waktu yang bersamaan, ada seseorang yang mengetuk pintu itu. Dan ternyata yang mengetuk pintu adalah Adnan. Jadi, siapa yang Hikran ajak bicara tadi? Keesokannya, Hikran pergi bertemu dengan temannya dan bertanya apakah dia mengenal kakak Adnan. Teman Hikran mengatakan bahwa kakak Adnan sudah meninggal 15 tahun yang lalu. Teman Hikran yang sudah mendengar seluruh cerita Hikran memberinya saran agar pergi bertemu dengan seorang ustaz untuk mengkonfirmasi masalah yang ia alami. Pada malam hari, Hikran berjalan pulang. Di sana ia melihat sebuah lemari yang sama persis dengan lemari yang membunuh anaknya. Di sana juga ada 2 orang wanita di belakang lemari tersebut. Apakah mungkin saudara kalau 2 orang itu yang membunuh Birol dengan mendorong lemarinya? Hikran pun tertidur dan ia bermimpi melihat seorang wanita yang diambil isi perutnya oleh wanita yang berpakaian serba hitam. Dan wanita itu mengatakan, "Saya juga punya bayi, kembalikan bayiku." Hikran langsung terbangun. Adnan yang mendengar teriakan itu langsung menghampiri Hikran. Dan ya, Adnan yang masih marah tidak terlalu menggubris Hikran. Di sini kita diperlihatkan ibu dan nenek Hikran yang tinggal di suatu desa. Di sini nenek Hikran sedang membuat sebuah gamis untuk Hikran. Kita kembali lagi ke Hikran. Hikran yang sangat rindu dengan anaknya datang ke kuburan Birol. Di sana Hikran menangis dan meminta maaf atas perbuatannya dan sangat menyesalinya. Cinta seorang ibu memang tidak ada tandingannya. Sewaktu pulang, ia melihat seseorang yang mencurigakan masuk ke rumahnya. Hikran pun berlari mengejar orang tersebut. Ia pun berhenti di kamarnya dan melihat tempat baju Birol di sana. Terdapat foto Birol dan darah yang memenuhi peti itu. Tiba-tiba boneka itu naik ke atas. Keesokannya Hikran yang sudah tidak tahan dengan semua itu pergi ke rumah ulama itu bersama temannya. Ketika ia sampai di sana, ia dipersilakan masuk. Di sana Hikran disuruh menulis namanya di sebuah kertas. Di sini ada seorang anak yang aneh dan juga duduk di sana. Di kertas yang sudah tertulis nama Hikran, lalu dituangkan air di sebuah gelas. Ustaz lalu meminumkan gelas itu ke anak yang aneh. Anak aneh ini ternyata hanya sebagai media perantara antara manusia dan jin. Ustaz lalu bertanya ke Hikran, apakah ia sering diganggu seperti ini? Hikran menjawab, ini sudah terjadi sewaktu ia kecil. Namun akhir-akhir ini gangguannya menjadi sangat jelas dan sangat nyata. Hikran juga bercerita tentang keluarganya bahwa ayahnya bunuh diri sewaktu kecil. Tapi penyebab kematian ayahnya masih simpang siur. Nanti ada penjelasan di akhir film. Ustaz pun memberitahu bahwa semua penyakit di dunia ini pasti bisa disembuhkan atas izin Allah. Ustaz pun memberitahu Hikran bahwa ia telah disihir oleh seseorang. Sihir itu dikenal dengan 41 jahitan. Sihir ini sangat sulit untuk dibuang dan mengeluarkannya. Dan juga orang yang menyihir Hikran bukan orang sembarangan. Sihir ini juga merupakan sihir yang paling kuat dari semua sihir yang pernah ada. Karena sihir ini diisi dengan 41 niat yang berbeda. Sihir ini melibatkan jin yang sepatutnya terbakar oleh api neraka. Hikran juga bertanya, siapa yang mengirim sihir itu? Ustaz memberitahu bahwa orang yang mengirim sihir itu adalah orang terdekatnya dari keturunannya sendiri. Mungkin itu saudara ibunya atau saudara dari ayahnya. Mantra ini mempunyai 41 niat yang berbeda-beda. Sihir ini bisa dihilangkan jika Hikran tahu apa tujuan dari sihir ini dan juga mengetahui apa niat dari sihir ini. Jika Hikran berhasil mengetahuinya, Ustaz bisa membantu untuk menghilangkan sihir ini. Dengan kata lain, sihir ini bisa hilang jika diketahui tujuannya. Sepulang dari tempat Ustaz, Hikran sedang menjahit baju dan mendengarkan ada sesuatu yang aneh di belakangnya. Hikran pun mengeceknya dan tidak ada apa-apa. Ia kembali duduk dan terdengar lagi suara. Dan dia mengeceknya dan lihat apa yang terjadi. Di situ ia melihat ibunya sedang menjahit lidah neneknya sendiri. Ais, ngeri kandaku.
Hikran yang rindu dengan ibunya datang ke rumah ibunya. Hikran bertanya kepada ibunya tentang Zehra, adik dari ibunya yang sudah lama meninggal. Ibunya bercerita kalau Zehra dibunuh oleh suaminya sendiri yang kejam. Bahkan saking kejamnya, ia juga membunuh kedua anaknya yang masih kecil. Mereka berusia 9 tahun dan 4 tahun. Anak itu bernama Gulbahar yang berusia 9 tahun dan Gulizar yang berumur 4 tahun. Sangat keji sekali bapaknya, betul ya. Ibu Hikran menangis lantaran tak tahan dengan masa lalu yang amat kelam itu. Hikran pun masuk ke kamar neneknya. Di sana ia berbaring di samping neneknya dan mencoba bercerita tentang kejadian yang menimpanya. Ibu Hikran yang mendengar dari kamar sebelah ikut menangis, tak tahan merasakan penderitaan anaknya itu. Ibu Hikran juga terkena teror. Pada saat ia tertidur, ia merasakan bantal yang ditidurinya bergerak sendiri. Di saat ia mengeceknya, ternyata bantal yang ia tiduri mengeluarkan darah dan ada 2 orang yang berpakaian hitam di belakangnya. Keesokannya, Adnan yang sedang bekerja kedatangan istri temannya. Di sana istri temannya berniat menitipkan anaknya. Adnan pun tak keberatan. Adnan yang sangat rindu dengan Birol menyuruh anak itu agar memanggilnya ayah. Anak itu yang ketakutan menangis dan temannya pun datang dan mengambil anaknya dari genggaman Adnan. Adnan yang tidak tahan pergi ke kuburan Birol. Di sana ia kembali melihat video kenangan bersama anaknya. Tiada kesedihan yang paling mendalam selain kehilangan orang yang paling kita sayangi. Mungkin itulah kata-kata yang paling pas yang menimpa Adnan. Adnan yang sangat rindu dengan anaknya cuma bisa menangis dan berkata, "Wahai anakku, tunggulah ayah akan pergi ke tempatmu dan hidup bersamamu." Adnan yang tidak tahan dengan semua ini mengambil pistol dan bunuh diri. "Ais, sesana kanda." Kita kembali ke Hikran. Hikran yang penasaran dengan cerita bibinya pergi bertanya-tanya ke penduduk sekitar dan bertanya di manakah rumah bibinya tersebut. Setelah menggali informasi, ia pun mendapatkan titik terang tentang di mana keberadaan rumah bibinya tersebut. Di saat di perjalanan, ada seseorang yang menegurnya kalau rumah itu adalah rumah yang berhantu dan jangan coba-coba pergi ke sana, ujar orang tersebut. Tetapi Hikran tidak peduli. Sesampai di rumah itu, memang benar rumah itu sudah tidak terawat dan tercecer boneka di halaman rumahnya. Hikran pun memberanikan diri dan masuk ke rumah itu. Belum saja ia masuk, ia sudah mendengarkan suara aneh di dalam ruangan itu. Di dalam ruangan itu pun semua benda bergerak-gerak kayak gempa bumi. Dan tiba-tiba ia mendengar suara aneh yang berasal dari kamar. Ia pun masuk di kamar itu. Di kamar itu terdapat sebuah boneka bayi. Di sana juga terdapat 2 orang anak dan seorang pria yang menyeramkan. Hikran yang ketakutan langsung mengambil boneka itu dan keluar dari rumah. Pada malam harinya, ibu Hikran yang sedang berada di kamar neneknya mendengar suara yang aneh di dalam lemari yang berkata, "Kembalikan anakku, itu bayiku dan itu milikku." Ibu Hikran yang penasaran mengecek apa yang ada di dalam lemari itu. Silahkan menyaksikan sendiri. Hikran yang mendengar suara gaduh langsung ke kamar ibunya dan gangguan itu langsung menghilang. Keesokan harinya, Hikran pamit pulang dari rumah ibunya. Hikran pun menyempatkan singgah ke tempat suaminya. Hikran ke sana supaya ia bisa pulang bareng bersama suaminya. Namun teman Adnan bilang kalau Adnan sudah tidak bekerja hari itu. Di sini Hikran belum mengetahui kalau Adnan sebenarnya sudah meninggal. Hal itu terjadi lantaran Hikran dan Adnan tidak pernah menanyakan kabar satu sama lain. Hikran juga sering menelpon Adnan, tapi tiada jawaban. Setelah dari tempat itu, Hikran pun balik ke rumahnya. Setibanya ia di rumah, belum beberapa saat tiba-tiba ia mendengar suara Birol. Hikran yang mendengar itu langsung mendatangi sumber suara. Dan yang paling bikin ngeri, di sana terdapat 3 orang yang memakai baju serba hitam. Dan terdapat juga seorang perempuan yang duduk di makam Birol sambil memegang jasad bayi. Ngeri nah. Lalu perempuan itu mengatakan, "Saya memiliki anak juga. Saya akan melakukannya. Saya sudah menunggu selama 25 tahun. Hikran yang ketakutan langsung berlari keluar dari kamar itu. Hikran pun kembali ke rumah Ustaz dan memberikan jasad bayi yang ia temukan di dalam rumah bibinya, yaitu Zehra.
Hoja menemukan selembar kertas. Di situ terdapat tulisan mantra-mantra. Dan boneka itu hanya media. Dan di sini barang yang digunakan untuk menyantet telah didapatkan. Si ustaz juga mengatakan bahwa orang yang mengirim santet itu adalah saudara ibunya sendiri. Dan santet ini dapat memusnahkan sebuah keluarga. Dan juga santet ini berlaku di seluruh keturunan Hikran. Ustaz pun menyuruh Ikran untuk memberitahu ibunya agar ibunya dibawa ke ustaz. Karena santet ini sangat berbahaya, bahkan dapat membunuh ibunya dan seluruh keluarganya. Bir niyet içinde en zalim olan Di rumah ibunya, Ibu Ikran memberikan obat kepada neneknya. Setelah berbincang-bincang, tiba-tiba Ibu Ikran tewas secara mengenaskan. Neneknya yang ketakutan segera berlari keluar. Setelah pulang dari rumah ustaz, Ikran langsung menuju ke rumah ibunya. Ikran bertemu dengan neneknya dan bertanya, di mana ibunya? Neneknya tidak menjawab. Neneknya lalu berbicara, dan disinilah semua dalang dari masalah ini terungkap. Oh iya, saya lupa memberitahu kalau nenek Ikran ini bisa dibilang bisu. Maka dari itu, ketika Ikran mendengarnya berbicara, ia pun kaget. Nenek Ikran pun mengatakan bahwa Nejmiye, ibu Ikran, membenci saudara perempuannya, yaitu Zehra, bibinya Ikran. Nejmiye sebenarnya iri melihat Zehra yang mempunyai 2 orang anak. Anak itu bernama Gulbahar dan Gulizar. Kita kembali ke flashback, di mana di sini terlihat Zehra dan suaminya sedang makan malam bersama kedua anaknya. Lalu suami Zehra yang bernama Razan ingin mempunyai seorang anak lelaki agar bisa menjadi pelindung bagi kakak perempuannya. Di sini Ramazan sering berbicara tentang anak laki-laki. Nejmiye, ibu Ikran, memanfaatkan situasi itu untuk pergi ke rumah Ramazan dan memberitahu bahwa ibu mertuanya memiliki mantra untuk mempunyai anak lelaki. Zehra dan Ramazan datang ke rumah ibu mertua dari Nejmiye untuk melakukan ritual. Sebuah boneka bayi yang dibacakan mantra dan dimasukkan sebuah kertas yang berisi 41 niat yang berbeda-beda. Namun ternyata semua itu hanya tipu muslihat. Itu bukanlah sebuah mantra untuk mendapatkan anak lelaki, melainkan sebuah kutukan untuk memusnahkan sebuah keluarga. Mereka menggunakan sihir hitam yang terkutuk mantra 41 jahitan. Zehra diminta untuk mengambil boneka itu untuk diletakkan di bawah bantal. Zehra yang tidak tahu apa-apa hanya bisa mengikuti permintaannya. Namun sebenarnya boneka itu untuk Ramazan agar pikirannya dikuasai oleh jin laknat agar menjadi gila. İbretler gün Ramazan'ın aklına. Ramazan membawa anaknya ke sebuah gubuk kecil dengan maksud untuk membunuh kedua anaknya. Di sini Ramazan sudah terkena sihir. Kalian bisa lihat sendiri. Ais, para anak. Setelah membunuh kedua anaknya, Ramazan juga ingin membunuh Zehra. Namun Ramazan gagal. Ia tidak bisa membunuh Zehra lantaran Zehra sedang sholat. Ia dilindungi oleh Allah. Ramazan pun keluar dari rumah itu dan Ramazan bunuh diri dengan membakar dirinya. Dan pada saat itu, Zehra juga hamil. Ia pun dibawa ke rumah Nejmiye. Saat sampai di rumah itu, perutnya sakit dan mau melahirkan. Persalinan itu dibantu oleh Nejmiye dan nenek. Akhirnya anak itu lahir. Anak itu adalah Hikran. Boom, boom, boom. Bukan main. Hikran yang mendengar itu langsung shock. Nejmiye juga melakukan itu karena ia mandul. Oleh karena itu, ia menculik Hikran untuk dirawat. Oke, tahan. Kita masuk ke fakta yang sebenarnya. Zehra yang dianggap bibi oleh Hikran ternyata adalah ibunya sendiri. Zehra pun juga terbunuh karena Nejmiye membunuhnya dengan membungkam Zehra dengan bantal. Jadi anak perempuan yang dibunuh oleh Ramazan tadi adalah kakak perempuan Hikran dan Ramazan adalah ayah dari Hikran. Kita juga diperlihatkan sedikit fakta bahwa sebenarnya orang yang bunuh diri di awal film itu adalah putra dari nenek. Ia berniat membunuh si nenek karena tak sudi mempunyai seorang ibu yang menjadi penyihir. Dan ya, lelaki ini adalah suami dari Nejmiye. Jadi semuanya sudah terjawab. Di sini Hikran yang masih shock sangat marah dengan nenek. Hikran tidak terima karena orang yang dia panggil ibu adalah pembunuh dan orang yang ia panggil nenek juga demikian. Hikran lalu bertanya di mana Nejmiye si pembunuh itu. Di saat ia masuk kamar, Nejmiye pun juga sudah tewas. Hikran pun keluar dari rumah itu. Kita lihat si nenek dan ya, nenek juga tewas. Hikran pun balik ke rumah. Di sana ia bertemu Adnan.
Hikran belum tahu kalau Adnan sudah meninggal. Hikran meminta maaf ke Adnan atas semuanya dan lihat apa yang terjadi. Dan ya, sesuai yang Anda lihat, di sana terdapat keluarga lengkap Nijmeh. Ada Birol, Ramazan ayahnya, saudari perempuannya, Adnan dan ibunya Zehra. Ada sedikit informasi kalau Hikran juga sempat tinggal bersama arwah Adnan dan Birol selama 2 bulan. Dan alhamdulillah si Ustaz Abdullah telah membuang sihir itu dan Hikran telah menikah lagi. Happy ending. Sekian dari film season kedua ini. Film season kedua ini merupakan kisah nyata dan diangkat menjadi sebuah film. Demikian dengan season 1. Pokoknya film ini gila dah dengan ending plotnya Sundala. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar dan semoga kalian terhibur. And see you.